Senang sekali ya, Pastor Yoksin setelah keluarga ya, keluarga Tuhan FJF Tondano. Saya tahu ini rencana Tuhan ya. Saya sudah 2 kali ada di tempat ini ya, berapa 1 bulan yang lalu kurang lebih. Ya, saya senang karena ini kesempatan. Saudara dan saya, kita ini diberi kesempatan. Ada namanya Kairos. Saya ingat 10 tahun lalu mungkin ya, Pastor Yoksin ada di Java Islands di Pulau Jawa, melayani di gereja ya, di tempat kami. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih tetap memimpin, mengembalakan, itu semua anugerah Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan tema gereja Tuhan tempat ini ya, leading inside out ya. Kepemimpinan atau yang terkemuka itu memang dari dalam keluar. Haleluya. Firman Tuhan hari ini ya, karena saya hanya khotbah 25 menit ya, 5 menit kita akan berdoa. Nanti saya datang bersama anak rohani saya, ada Pastor Cliff. Kamu boleh berdiri, Pastor. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti beliau yang akan berdoa sebentar, karena saya percaya semua karena Roh Kudus. Amin. Beliau dikasih karunia, ada karunia mujizat kesembuhan. Karena dia mengalami luar biasa, dia pernah kena stroke, pernah kena COVID. Saya bilang kita dari sama dehat, orang boleh terpapar, tapi dalam Tuhan orang tidak akan terkapar. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kursi leader tadi, lupa tak kenal loh. Ini Dek Hendrik, luar biasa. Pernah jadi manajer ya di Lion Hotel. Kami beribadah pernah di sana. Menjadi pemimpin ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Itu semua dimulai dari dalam. Katakan dari dalam. Haleluya. Dan Bapak Surgawi, sorga memberi teladan. Yesus dari dalam sorga, dia keluar turun ke dunia. Amin. Itulah kekristenan. Dan Tuhan mau saudara dan saya, kita bukan hanya sebagai orang Kristen biasa, gak cuma seperti anak-anak ya. Saya lihat anaknya Pastor, kursinya saja beda kecil ya. Saudara, kekristenan sejak kita menerima kasih karunia iman yang ada dalam kita. Saudara, kalau mau baca ya di Alkitab, Tuhan menaruh iman kepada Abraham, dan hanya pernah oleh anugerah, tapi dia bertumbuh, dia menanti janji Tuhan. Dia bertumbuh, akhirnya dia menjadi bangsa yang besar. Jadi kita menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, perhatikan dalam hidupmu, life is journey. Hidup itu satu perjalanan, engkau harus meningkat sampai seperti Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Amin. Haleluya. Beberapa saya lihat teman-teman hamba Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, mereka sudah selesai melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai yang terkemuka. Mungkin kau boleh bilang, Pastor, saya tidak akan jadi seperti Pastor Yoksin menjadi pemimpin gereja, gembala. No, kepemimpinan yang Tuhan taruhkan masing-masing dalam hidup kita ya, engkau harus jadi pemimpin minimal di keluargamu. Minimal yang belum berkeluarga, jadi harus jadi pemimpin diri sendiri. Nah, itu akan bawa kau bisa keluar memimpin orang lain. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Orang tidak hidup di hutan Tondano. Ya. Di sini ada begitu banyak manusia, ada begitu banyak tetangga, orang-orang yang belum mengalami kasih karunia Tuhan Yesus. Untuk itulah Tuhan kasih the great commission ya. Itu satu panggilan, itu satu perintah agung, amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya saya sampai hari ini, karena anugerah Tuhan, saya mengerti tentang kepemimpinan. Kemarin Sabtu 24 Juli saya selalu tahu di status saya kemarin hat-trick, Pastor. Hat-trick itu kalau itu 3 gol. Saya melayani 3 kali, saudara. Saya ada di perkumpulan para pembunuh, para pencuri ya. Sulaiman aku ketika firman disampaikan, karena saya tahu itu dari dalam. Ini yang Yesus sampaikan kepada Petrus. Petrus jadi soko guru, karena Tuhan tahu kalau engkau benar di hatimu, kalau engkau mengalami dari dalam, dahsyat, engkau akan keluar dahsyat. Makanya saudara, kalau punya handphone, bukan case-nya, haleluya, tapi dalamnya.
Saudara, handphonemu itu bisa bekerja karena ada namanya hard case di dalam. Pabrik itu dia membuat yang di dalam itu luar biasa, ada antenanya, makanya bisa terhubung dengan 4G, bentar lagi 5G. Di dalam ini yang penting itu diinstal, dibuat oleh pabrik. Makanya dalam bisa ada aplikasinya. Nah, bagian kita harus charge handphone. Sebagus-bagusnya handphone nggak pernah di-charge, tak bisa digunakan. Imanmu Tuhan sudah tahu. Hatimu oleh anugerah kita bisa menerima keselamatan, kita bisa mengalami Roh Kudus. Nah, ini yang Tuhan berbicara kepada Petrus, ya. Beberapa hari lalu dia bertentangan dengan Tuhannya, ya. Dia sangkal Yesus, dia tolak Yesus. Bahkan kalau bahasa asli ya saudara, kalau belajar di mana saya belajar di Albus, ya aduh itu bahasanya dia maki-maki Yesus. Orang Manado kan dulu orang mau maki itu, ya. Sama anak, nak kenal anak setahun. Itu dia bilang Pak Yesus, tapi Yesus tahu harus di dalam yang harus diperbaiki. Amin. Hari ini Tuhan mau perbaiki setiap hati kita. Haleluya. Saya kenal tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki hati. Makanya kekristenan itu bukan aturan. Sama-sama katakan bukan aturan. Bukan aturan. Karena orang ini manusia paling benci aturan. Anak-anak dikasih atur, aduh, di kulkas bilang jangan makan coklat, itu yang dia ambil. Orang begitu loh. Hukum Taurat makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 17, ya hukum Taurat diberikan kepada Musa, hamba, tapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus, anak. Kekristenan adalah hubungan, sama-sama katakan hubungan. Hubungan. Hubungan dengan hati. Wah. Haleluya. Dan ini kita. Kalau sambil Yohanes 21 ayat 15 enggak ada. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Sesudah sarapan. Saudara sudah sarapan? Yesus berkata kepada Simon Petrus, Iya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Syah. Perintah Tuhan sampai di klimaks, gembalakanlah domba-domba. Artinya Tuhan mau menaruh dia satu tanggung jawab kepemimpinan. Ya. Berbicara domba-dombanya Tuhan Yesus itu orang Israel pada waktu itu. Jadi ini satu tanggung jawab yang besar. Tapi lihat, Yesus tahu. Saudara baca Yohanes 21 ini ada 3 kali sampai Tuhan bertanya. Tuhan tahu, Tuhan mau hati kita ini benar-benar pulih. Haleluya. Amin. Amin. Hanya anugerah. Saya ingat kesaksian dulu ya, Cik Mer dulu orang di Telkom. Saya sekarang gereja di muka Telkom. Saya kalau ingat Tuhan hanya kasih karunia. Dulu orang ini jahat, hati kita ini jahat, jauh dari Tuhan. Tapi ketika Yesus masuk dalam hidup kita, luar biasa terjadi perubahan. Saya bisa berkhotbah, saya bisa memimpin orang lain untuk masuk ke surga. Percaya Yesus itu karena hati saya dipulihkan. Jadi poin utama dari saat ini, kau ingin jadi pemimpin yang terkemuka, di dalammu itu harus pulih. Amin. Kau harus punya hubungan dengan Tuhan, itu bukan secara aturan atau agamawi, tapi dengan batin. Amin. You know batin itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Itu orang ngerti orang punya hati. Saya percaya Pak Holdi lebih ngerti hatinya Cimeri. Karena tahu suami istri. Betul lah. Passion, hati. Saya tadi disiapkan istri saya, tanpa kita ngomong dia bilang papa pakai yang ini. Saya senang di sini orang penampilan dengan hati. It's okay. Saya senang loh. Besok pakai jeans ya, taruh di luar karena urus masalah. Ayo, Tuhan itu kenal hati kita. Tuhan mau orang ini mengalami damai, sukacita, itu suasana surga. Saudara boleh ketawa walaupun pakai masker. Amin. Nah, hari-hari ini banyak orang nggak ketawa karena terlalu takut dengan COVID-19. Ini COVID itu memang ada. Bahkan sudah dibuatkan pandemi itu ada di akhir zaman. Tapi saudara dan saya, kalau mengerti hati Tuhan, ya saya Pastor Rick pernah terpapar, ya positif.
Tapi puji Tuhan, itu tahun lalu kalau saya takut ya. Saya sudah berkali-kali negatif terus. Haleluya. Amin. Kita harus negatif dengan dosa. Haleluya. Positif dengan salib itu dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Yohanes 21 ini, saudara, saya berdoa saudara baca, karena saya percaya pemimpin-pemimpin gereja dikasih tema rema itu untuk orang. Saudara, mungkin selama ini siapa yang sudah jadi orang tua, jadi papa, engkau harus memiliki hatinya Tuhan untuk memimpin anakmu. Haleluya. Haleluya. Saya punya 2 anak, ya puji Tuhan. Saya panggil mereka berdua untuk datang di sini. Mereka bilang, sorry bah, punya kesibukan lain. Haleluya. Saya enjoy ya dengan anak-anak saya. Anak saya sekarang daring. Bayangkan ibadah di sekolah, di salah satu sekolah Kristen yang disiplin. Ibadah setengah 8. Sudah tahu dia baru bangun jam berapa? Jam 7.20 dia sholat. Saya bilang, belum mandi, belum apa? Dia bilang, santuy pak. Yang penting hatimu ibadah. Kita lihat jam 8. Dia sudah di muka, sudah rapi. Dia bilang, karena kita mau tanya, mana ini nak mandi kan? Tapi ini berbicara bukan aturan. Dia ikut ibadah, dia ngaji, dia bisa aksi. Dia bilang, sudah pak. Ada ijab istirahat. Firman. Baru dia. Artinya apa? Ya, aturan ya tidak boleh lebih besar dari kepemimpinan, tapi hubungan dengan Tuhan. Saya percaya kalau Yesus datang kepada Petrus dengan aturan, nah ini memang salah satu dari 12 murid, Yudas sepingana lagi. Itu aturan. Karena kalau aturan kan mesti kudus, mesti memang benar. Tetapi Yesus tahu hati. Dan dia bilang, Petrus. Dia nggak panggil Petrus. Gimana? Petrus siapa? Anak Yohanes. Bahkan sesudah sarapan. Ini tentang hubungan. Saudara, kalau di meja makan, ya saya tahu sebentar ada makan. Tapi saya sudah dipanggil salah satu orang Tondano untuk makan siang, Pastor. Tapi ya kalau sudah di sini siapkan ya, oke. Karena saya lebih mementingkan hubungan, bukan makannya. Haleluya. Sesudah sarapan, dia bilang, hei, Petrus. Dia tahu juga namanya Petrus, anak Yohanes. Karena sayang pada kita. Oh, itu bicara hati. Amin. Tuhan nak ingatkan dia ke dosa dulu. Dan Tuhan kasih kepercayaan. Mengenai sayang pada kita, gembalakanlah. Orang sayang pada Tuhan, jangan keluar. Amin. Mama, papa, amin. Kau harus memimpin istri. Kau harus memimpin suami. Kau harus memimpin anak-anak. Haleluya. Kau harus berdoa buat keluargamu yang belum selamat. Itu kepemimpinan. Dan semua dimulai dari hati. Katakan amin. Haleluya. Karena dari dalam Yesus khotbah keras kepada para orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang pada waktu itu kalau saudara baca dalam Markus 7, ya tolong Pastor Cliff ayat 20, ya waktu saya tinggal 7 menit, begitu cepat berlalu. Makanya saudara jangan sia-siakan waktu yang ada. Amin. Waktu itu akan pernah kembali. Saudara mulai hari ini hatimu harus berubah. Amin. John Maxwell berkata perubahan bukan perubahan tanpa terjadi perubahan. Artinya hati kita ini jangan keraskan. Hati kita ini jangan setahu itu dosa, ini orang baking terus. Orang setahu kalau orang pulang telat begini, orang ke istrimu marah-marah, itu orang pulang terus, orang baju terus. No, harus mengalami perubahan. Nah, Yesus berkata yang membuat najis itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Tolong dibaca Markus 7 ayat 20 sampai 23. Yesus bilang, dengarkan ini baik-baik. Dia kecam, dia mau ajarkan kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Markus 7. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan Markus 7 ayat 20 sampai ayat 23. Iya. Kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang, iya, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, iya, percabulan, iya, pencurian, iya, pembunuhan, percinahan, keserakahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Perhatikan, semua hal-hal jahat ini timbul dari hati, inside you.
dan akan keluar. Itu yang menajiskan. Makanya kalau engkau ada firman, ada Tuhan, ada Yesus, kau akan jadi pemimpin yang hebat. Amin. Hebat seperti Yesus. Leader like Christ. Itu sebenarnya tujuan dari kemah ini. Amen. Kau nggak mesti jadi pemimpin khotbah. Tadi saya bilang nggak usahlah pakai mimbar. Tapi karena sudah tugas, thank you. Tuhan catat belum yang angkat mimbar ini. Serius. Tuhan catat dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, setiap perbuatan kita yang tersembunyi, yang kelihatan, yang kecil, yang besar, yang jahat, yang baik, Tuhan catat. Haleluya. Haleluya. Tapi beda cara angkanya, karena cinta Tuhan. Tapi kalau pastor yang beda, angka ini yang ada tugasnya, bukan berhati. Pastor disuruh, itu beda. Amen. Tapi jangan kepemimpinan dengan hati gembala. Luar biasa. Ini sudah memimpin, saudara bisa bagus soul ini. Bisa saya waktu pertama datang di gereja ini saya bilang wow. Tapi mata saya tertuju hanya kepada salib. Dari begitu banyak corak dunia ini, tetap senternya Yesus, amin. Makanya hati itu menjadi center, menjadi pusat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin. Amin. Terus akan beritahu. Kau mungkin, saya belum menikah. Engkau memimpin dirimu sendiri. Amin. Setiap pagi saya sejak bertobat tahun 96 tanggal 28 November, every day sampai hari ini, setiap bangun pagi saya menyembah, saya berdoa, karena saya tahu yang di dalam ini harus memberi. Amin. Haleluya. Saya nggak pernah takut dengan kecemasan, dengan ketakutan COVID ini, dengan yang namanya kekurangan, dengan jemaat pindah. Besok saya pernah semua jemaat, bukan setengah, bukan 75%, semua kena muntaber virus. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Kalau di sini sejaga pindah, biar doanya ada berapa, amin. Doakan, haleluya. Saya pindah semua, tapi karena di dalam hati kuat, Tuhan kasih libur. Tenang. Ada banyak jiwa-jiwa. Saya ke jalan-jalan, ketemu pemulung, ketemu orang gila. Ya, luar biasa. Kemarin bertambah lagi. Ada dua. Saya bilang jangan bilang orang gila. Orang ini stres. Hati mereka, jiwa mereka pasti bisa dipulihkan karena ada Yesus. Amin. Haleluya. Kami kasih bagi ya, KFC, kasih roti yang terbaik ya. Tapi yang utama roti hidup. Mereka harus dengar tentang Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya firman hari ini menjamah hidup. Puji Tuhan, terima kasih ibu-ibu, tante yang terus mendoakan. Itulah jubah kepemimpinan, berdoa syafaat. Itu kepemimpinan yang sejati. Istri saya, mama saya berdoa. Mama saya berdoa untuk saya bertahun-tahun. Saya anak ke-13 yang paling kabal itu mabal. Tapi karena kepemimpinan doa dalam hatinya, dia berdoa, dan saya jadi hamba Tuhan. Jadi kepemimpinannya berhasil karena dari hati. Ada amin? Amin. Saudara, tangkap sesuatu dari Tuhan hari ini. Mari mulai dari hati. Hatimu harus melekat dengan Tuhan. Anak-anak muda, kalau cowok kasih tinggal patah hati, jangan patah hati. Sudah, bukan dia tujuan. Amin. Santuy saja, ada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, 5 menit ini saya mengundang pemain musik. Karena akan sembah Tuhan. Kuasa doa itu yang dari dalam. Kau yang sakit, percaya Yesus yang menyembuhkan. Amin. Engkau yang lagi bingung, yang lagi kepemimpinan kacau, mana mulai dari hati. Saya percaya Petrus dari menyangkal 3 kali Yesus, tapi ketika dia pulihkan di dalam Kisah Rasul berikutnya, dia khotbah 1 kali 3.000 orang yang bertobat. Itu dahsyat. Amin. Itu Yesus yang hebat ada dalam hidup kita. Engkau akan jadi papa yang lebih baik, engkau akan jadi mama yang lebih baik, engkau akan jadi pengusaha yang lebih baik. Haleluya. Karyawan bukan takut karena udah bagus saudara, tapi karena ada hadirat Tuhan, mereka akan kerja dengan jujur, dengan baik, karena engkau ada Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Itu saudara kepemimpinan.
dan engkau akan mulai bisa berani bersaksi. Ajak orang ke iCare. Engkau mulai dengan hati. Kalau lihat ada yang sakit, jangan cuma datang dengan tangan kosong. Kalau engkau jago bikin brudel, bikin ini Tuhan, bikin ikan, engkau datang bawa, aduh kasihan sis, ada sakit apa, sudah jangan takut. Ajak dia, pimpin dia ikut ibadah pada orang di rumah. Tetap jaga jarak, cuma 5-6 orang. Haleluya. Itu kau harus lakukan karena ada hatimu yang sudah diubahkan. Haleluya, haleluya. Oh. Mari kita akan sembah Tuhan. Saya ulang kita bangkit berdiri. Tuhan hadir saat ini.